Baik, kita mulai saja karena sudah jam 10:17 dan saya ada rapat kebetulan jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Masih suasana libur lebaran gitu ya. Lebarannya sudah berlalu, cuman suasana liburnya sepertinya masih berdampak ini. Hanya 4 orang yang hadir. Teman-teman yang lain nggak tahu di mana gitu ya. Mungkin masih di perjalanan yang mudik atau pulang kampung. Oke, nggak masalah. Untuk pertemuan ini tetap dilanjutkan karena sudah saya record dan nanti bagi yang belum bergabung bisa melihat recordingnya. Oke, setelah libur cukup lama ya, 2 minggu, mudah-mudahan masih semangat, masih bisa mengikuti gitu ya, meskipun ini pertemuan pertama, mudah-mudahan bisa mengikuti dan nanti besok bisa ikut praktik juga begitu ya. Oke, jaringan di saya kayaknya agak bermasalah nih karena video agak berat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang ke-10 untuk pekan ini ya. Ini pekan ke-10 dan jika kita melihat modul itu sebetulnya pekan ini adalah membahas tentang, setelah kemarin kita location based service pertemuan terakhir itu, sekarang adalah ke security harusnya. Cuman mengingat projectnya nanti itu berbasis database gitu ya. Jadi saya utamakan dulu, saya lompat dulu ke MySQL-nya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas database SQLite. Jadi kita menyimpan data, melihat data, menghapus data dari internal storage perangkat kita. Jadi apa yang ada di handphone kita, smartphone kita, di internal storage-nya, kita simpan di situ, kita lihat di situ, kita edit, hapus dari situ gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan ke depan, kita akan membuat project yang datanya itu disimpan di MySQL. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan mata kuliah sebelumnya. Di mata kuliah sebelumnya kan kita sudah belajar PHP ya, PHP MySQL. Kita menyimpan data berbasis web sebelumnya. Kita menyimpan data dari ke dalam database MySQL, lalu aplikasi sebagai klien, database-nya sebagai servernya. Kita sudah melakukan manipulasi data dan harusnya sih semua sudah paham ya, karena itu mata kuliah semester lalu. Bagi yang belum paham, bisa dibuka-buka lagi mata kuliah semester lalu materinya. Jadi biar nggak ketinggalan. Karena di mata kuliah ini nggak dijelaskan detail. Karena kalau ngejelasin detail, jadi ngulang mata kuliah sebelumnya ya. Paling dijelaskan singkat untuk di MySQL-nya. Mudah-mudahan semua paham. Oke, paling yang dijelaskan di sini adalah bagaimana cara menghubungkan dari Android-nya, datanya nanti akan dikirim ke MySQL. Gimana cara menghubungkannya? Tentu saja kita menggunakan beberapa libraries untuk membantu kita dalam bekerja dan mempermudah gitu ya. Oke. Jadi saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi di modul itu yang akan kita bahas sekarang adalah modul 10 gitu ya. Jadi ada modul 10 kalau di modul yang ininya.
di modul 10 tentang 8, 9. Nah, ini modul 10 di sini manipulasi database MySQL. Jadi kalau di modul praktikumnya ini modul 10. Cuma saya udah share juga yang versi pecahannya. Jadi kalau ini sebundel satu modul ada di modul 10. Tapi kalau mau lihat yang saya share di learning ini sama aja isinya. Cuman saya pecah. Ini khusus untuk add data aja gitu ya. Jadi bagian modul untuk add data. Nanti minggu depan untuk proses lihat data, kemudian update dan delete gitu ya. Jadi sekarang hanya untuk menambahkan data saja untuk pertemuan hari ini. Jadi nggak akan saya sekaliguskan 4 dalam satu pertemuan satu-satu gitu. Jadi hari ini kita akan membahas add data atau tambah data dari Android ke MySQL. Saya pecah untuk mempermudah kalian dalam mempraktekkan atau melakukan praktikum besok gitu ya. Takutnya kalau melihat dari modul ini terlalu panjang karena disekaligus,kan dalam satu bundel buku. Nah, kalau ini sudah saya pecah. Mudah-mudahan bisa membantu dalam pelaksanaan praktikum besok gitu ya. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan manipulasi data. Di antaranya tadi ya, add data, tambah data, lihat data, update data, dan delete data yang dilakukan melalui klien. Kliennya di sini adalah aplikasi Android. Jadi kalau di materi mata kuliah sebelumnya di pemrograman web, manipulasi data tadi yang tadi itu, CRUD itu dilakukan dari aplikasi berbasis web ke MySQL. Nah, kalau yang di mata kuliah ini, manipulasi datanya dilakukan dari aplikasi Android ke dalam database MySQL. Gitu ya. Itu yang pertama. Bedanya sama SQLite gitu ya. Kalau SQLite, saya jelaskan lagi sedikit. Data yang kita post, yang kita insert, itu hanya masuk ke dalam perangkat kita atau ke dalam perangkat yang menginstal aplikasi kita gitu ya. Jadi satu perangkat dia insert data ya masuknya ke perangkat itu, perangkat lain nggak bisa akses datanya. Kalau dengan MySQL sama seperti web ya, dari handphone manapun, dari smartphone manapun yang menginstal aplikasi kita dan kemudian terhubung dengan servernya, dengan MySQL-nya, itu bisa menambahkan data, bisa melihat data gitu. Jadi sifatnya lebih ke client server gitu ya. Lebih ke client server. Kliennya adalah Android, servernya adalah database MySQL. Jadi kalau yang SQLite itu lebih ke embed application, jadi tertanam di HP-nya. Kalau ini lebih ke client server. Oke, makanya kalian harus sedikit flashback ke mata kuliah yang sebelumnya gitu ya, yang ke client server. Oke. Hal yang pertama harus dilakukan untuk membangun ini adalah menyiapkan database tentu saja ya. Jadi sebelum kita bangun project-nya atau nanti membangun di Android-nya, sisi Android-nya, yang pertama disiapkan adalah menyiapkan database. Database-nya nanti kita menggunakan MySQL. Nah, di sini maka saya jelaskan dalam sesi ini tidak akan dijelaskan bagaimana cara membuat database secara detail. Karena dianggap sudah memahami mata kuliah perancangan basis data. Ya, jadi harusnya bagaimana cara membuat database di MySQL, terus strukturnya seperti apa, dan lain sebagainya itu mudah-mudahan sudah dijelaskan di mata kuliah basis data. Dan sudah dijelaskan pula sama saya secara singkat di mata kuliah PHP ya, pemrograman web, di semester sebelumnya. Jadi bagi yang belum tahu cara membuat database MySQL, silakan flashback dibuka-buka lagi. Masih yang lupa gitu ya, kita pakai SMPP seperti biasa. Oke, lalu
akses di localhost. Nanti kita akan coba juga di server asli ya. Kita nanti coba ke hosting. Cuman untuk sekarang kita coba di localhost dulu gitu ya. Seperti biasa nanti kita main di php-admin. Jadi ini adalah database-nya, servernya. Oke, baik lagi. Nah, yang harus dipersiapkan pertama kali adalah buat sebuah database dengan nama db_siswa. Jadi buat database dengan nama db_siswa. Kemudian di dalam db ini buat sebuah tabel dengan nama tb atau tabel_siswa. Nah, struktur tabelnya seperti ini. Ada nomor induk, nama, alamat, hobi. Ada 4 field yang ditambahkan di dalam tabel siswa. Nah, ini tipe datanya. Integer, varchar, dan seterusnya. Disesuaikan aja lah gitu ya. Kemudian, isikan data dummy ke dalam tabel siswa. Kita tambahkan data dummy dari bebas saja. Nomor induk, nama, alamat, hobi, dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah di database-nya buat db mahasiswa, lalu tb mahasiswa, strukturnya adalah nim, nama, alamat, hobi, lalu isikan beberapa data, sampling ini ya, isikan beberapa data. Nah, itu langkah yang pertama yang harus dilakukan, karena nanti kita akan coba nge-push data ke dalam database ini gitu ya. Atau kalau mengisikan data ini belum dikosongin juga gak masalah nih, karena nanti kita akan menambahkan data. Yang penting pastikan sudah ada nama db siswa, tb siswa, dan ini fieldnya. Nah, ini nama database, nama tabel, dan semua field ini tolong disesuaikan. Jika mau merubahnya, jika mau berbeda gitu ingin dirubah ya silahkan, gak masalah. Dengan catatan nanti di source code-nya pun harus dirubah gitu ya, karena nanti beda sintak gitu. Jadi kalau ini tolong disamakan semuanya persis sama, teksnya, hurufnya gitu ya. Tapi kalau mau dirubah, membedakan, ya nanti di source code-nya pun siap-siap harus mau merubah gitu ya, dibedain biar gampang, biar datanya terhubung. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita siapkan database nomor 1 ya. Tahap yang kedua, nah kita membuat API servernya. Dalam sesi ini juga tidak akan dijelaskan bagaimana cara instalasi web server, karena sudah dianggap semua mahasiswa sudah memahami mata kuliah pemrograman web menggunakan PHP. Nah, bagi yang belum, nah ini diingatkan sedikit. Buat API dalam local server seperti di bawah ini, kita main di lokal dulu ya sebelum ke host. Di drive C, folder SIMPP, htdocs, lalu buat API siswa. Persis sama seperti kalau kita di pemrograman web gitu ya. Di drive C, SIMPP, htdocs, lalu buat API MHS. Oke, ini isinya. Bikinnya dulu aja, bikin foldernya dulu aja, API MHS. Sekali lagi ini pun tolong disamakan. Kalau mau dirubah nanti di source code-nya juga harus dirubah gitu ya. Jadi silakan mau disamakan atau dirubah. Di dalam API siswa ini tolong buat beberapa file. Ada delete siswa, get data, koneksi, tambah siswa, sama update siswa gitu ya. Oke, itu yang kedua. Lalu di file tadi itu ada koneksi. Nah, kita buat script koneksinya. Ini kita menggunakan PHP. Mudah-mudahan masih pada ingat ya di mata kuliah pemrograman web semester lalu dengan saya. File koneksi ini disiapkan untuk melakukan koneksi ke dalam database gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat ini hostname-nya buat apa. Ini karena localhost, IP-nya, username root, password-nya kosongin. Database-nya adalah nama database tadi, DBMHS. Makanya saya bilang kalau misalkan in-nya DBMHS,
kalau mau dirubah ya nanti disesuaikan juga di sini dirubah gitu ya. Ini adalah nama database-nya. Lalu membuat variabel koneksi, fungsi MySQL connect, hostname, username, password, dan database. Ini adalah fungsi untuk melakukan koneksi. Jika variabel koneksi tidak tidak ada, artinya tidak berjalan fungsinya, tapi kan pesan gagal. Nah, itu yang pertama, file koneksi. Jadi setelah membuat file ini, buka file koneksi lalu edit isinya seperti ini untuk membuat koneksi. Lalu yang kedua adalah tambah mahasiswa. Sekali lagi, ini sama seperti mata kuliah pemrograman web di semester sebelumnya. Ini fungsi untuk menambahkan mahasiswa. Dalam menambahkan mahasiswa, yang pertama dibutuhkan tentu saja adalah variabel dari setiap field yang akan kita masukkan. Di sini karena ada 4 field. Tadi ada NIM, nama, alamat, dan hobi. Gitu ya. Maka siapkan 4 variabel. 4 variabel ini harus ada isinya. Nah, isinya karena kita akan menerima data dari Android, maka kita siapkan juga general variable seperti di PHP dari form yang akan dikirimkan dari Android ke PHP sini. Jadi kalau di form di web di PHP kan pakai form ya, form terus dikirim ke sini diproses. Ya ini pun sama. Jadi dari kliennya, dari Androidnya dikirim parameter-parameter ini, dikirim parameternya, lalu disimpan dalam variabel nama. Lalu seterusnya ngecek data ada atau enggak. Jika enggak ada, tambahkan insert into sama sintaknya insert into tbmhs. Nah, pastikan nama tabelnya sama tbmhs. Masukkan ke dalam tabel MHS, nim nama alamat hobi, nilainya dari sini, nim nama alamat hobi. Ya. Setelah dimasukkan, jalankan query-nya, MySQL query. Lalu ngecek datanya. Apakah proses query-nya berhasil? Jika ya, tabelkan atau beri nilai statusnya itu true, resultnya berhasil. Jika gagal, statusnya false, resultnya gagal. Ini untuk di JSON-nya nanti. Oke. Tapi ini kalau di Android-nya nggak ditampilkan, kita hanya menerima respon statusnya saja. Gitu ya. Nanti di Android-nya kita menggunakan TOAS, nggak ngambil dari sini. Oke. Itu yang kedua. Jadi setelah menyiapkan database, siapkan file API-nya. Nah, di sini baru 2 yang tadi saya bilang, nanti ada banyak, cuman karena ini masih membahas tentang add data, jadi untuk add data ini belum ada. Tapi kalau mau lihat source lengkapnya ada di modul, udah ada gitu ya. Karena ini add data, maka cuma ada tambah data saja, biar fokus ke tambah data. Oke, kalau sudah membuat itu, 2 project file yang tadi, 2 hal yang tadi, langkah ketiga adalah update project mobile programming MP22 yang selama ini kita kerjakan gitu ya. Jadi di sini tambahkan menu baru. Jadi kalau kemarin kita sudah ada sampai location ya. Jadi sudah ada kalkulator, tambah data, lihat data, location. Ini yang terakhir nih sebelum libur lebaran. Sekali ngingetin juga, karena dari 180 yang baru mengerjakan, baru 40 orang, tolong dikerjakan. Yang location, baru sedikit yang mengerjakan. Hanya 1/4-nya pun kurang gitu ya. Kurang dari 25% yang sudah mengerjakan location. Padahal sangat gampang gitu ya. Oke, jadi kalau yang belum mengerjakan location, kerjakan location. Dan yang sudah, kita lanjutkan membuat menu baru, yaitu add data MySQL. Jadi kalau di sini ada tambah data, ini yang SQLite. Nah, kalau ini untuk yang MySQL. Sengaja saya kasih note MySQL. Jadi biar nanti akan beda hasilnya gitu. Ini untuk lokal, ini untuk server nanti. Oke, untuk tambah project, tambah menu di sini, tambah button. Lalu tambahkan new activity, empty activity. Oke, masih loading. Jadi kalau kemarin kita sudah punya apa? Sudah punya
Oke, masih loading kalau di sininya agak berat. Saya lanjutkan di modul dulu aja. Jadi, sekali lagi yang pertama adalah tambahkan menu ini, MySQL. Kemudian, buat new activity, seperti biasa ya. New activity, lalu pilih empty activity. Nah, setelah membuat activity, lambat banget. Oke. Setelah kita punya activity, nanti kita ada satu activity, ada activity namanya add MySQL, lalu XML-nya adalah activity add MySQL.xml. Jadi kita membuat new activity, kita punya dua file ini. Kemudian, yang pertama dilakukan adalah menambahkan, masuk ke Gradle application, app, kemudian tambahkan libraries untuk mendownload dependencies ke dalam project. Kalian tambahkan sintak ini. Ini nanti digunakan untuk proses networking. Jadi akan menghubungkan tadi dari si Android ke MySQL-nya. Kita melakukan library di sini. Jangan lupa jika sudah klik sync now di pojok kanan. Jadi kalau kita sudah menambahkan oke, agak lemah nih. Aduh, agak lemot. Nah, kalau kita sudah menambahkan library sini, jangan lupa nanti ada button sync now, synchronize now buat menambahkan, jangan lupa tambahkan gitu ya. Di sync now, di synchronize. Oke. Kalau nggak ada ini, fungsi networking yang akan nanti kita berikan di sintak Java-nya itu nggak akan jalan. Dia pasti merah nggak kenal gitu ya, maka tambahkan. Hanya satu blok ini gitu ya. Yang kedua, atau yang ke berapa ini? Poin B, C, D. Poin selanjutnya, poin D, mengatur Android manifest.xml. Oke. Manifest.xml. Nah, karena ini kita menggunakan client server, ya, sifatnya client server, artinya ada proses networking, maka tambahkan users permission internet. Oke, jadi tambahkan permission internet untuk proses networking di aplikasi ini, gitu ya. Kalau nggak ada ini juga nggak akan berjalan, gitu ya. Karena kita menggunakan sistem client server. Oke, itu yang poin D. Nah, poin tambahan di bawah ini tergantung. Biasanya ini saya sengaja tambahkan di sini karena beberapa kasus di angkatan sebelumnya bermasalah di sini ternyata. Jadi hanya menambahkan permission, cuman error terus. Saya bantu cari solusinya. Jika yang hanya menambahkan permission aplikasinya belum berjalan, kalian bisa tambahkan user clear text traffic untuk target API 28. Jadi bisa menambahkan sintak ini agar si aplikasinya target API minimumnya itu 28. Nanti coba ditambahkan saja jika bermasalah. Lalu ada juga menambahkan library Apache-nya. Jadi untuk API terbaru dia tidak di-include-kan support Apache-nya, maka kita tambahkan manual. Masih di manifest ya. Jadi manifestnya yang wajib tuh ini. Yang wajib ini. Yang sunahnya ini, bukan sunah ya maksudnya. Bisa ditambahkan ini dan library sini, Apache. Jadi silakan dicoba ini dulu. Atau mau langsung tambahin aja tiga-tiganya juga gak masalah gitu ya. Ini adalah beberapa kasus yang ditemukan di angkatan sebelumnya. Dengan hanya internet saja dia nggak jalan. Ternyata karena API-nya udah update pakai API yang terbaru dan dia nggak support. Kita harus tambahkan manual. Itu ya, ini langkah yang ditambahkan libraries pada Android Manifest XML. Oke. Nah, ini contoh gambarnya sama yang tadi ya. Oke, yang selanjutnya, langkah yang kelima adalah tentu saja membuat layout. Membuat form layout yang akan digunakan untuk input data dan datanya kita kirimkan ke MySQL tadi.
Jadi buat layout seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini nggak gampang lah, nggak usah dijelaskan lagi. Sorry. Apa yang aplikasinya? Nah, buat layout seperti ini. Sintaknya sudah ada di modulnya. Ini pakai linear layout. Sama seperti biasa. Linear layout. Kalau ininya. Ini kalau error, merah, ganti sesuai dengan nama projectnya ya. Sesuaikan nama projectnya. Masih linear layout dan text view. Nggak menggunakan yang lain, saya cuma pakai linear layout, text view, sama edit text. Gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Oke. Jadi, selanjutnya adalah, langkah kelima adalah membuat layout seperti ini. Mudah-mudahan sudah paham semua membuat layout, karena ini di pertemuan 2 ya harusnya ya. Oke, sudah membuat layout. Nah, baru kita membuat fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk proses pengiriman data dari Android ke MySQL. Oke, kita buka di add.mysql.java. Oke, lebih enak lihat di sini ya sebetulnya ya, karena lihat di PDF teksnya hitam putih semua. Oke, di sini beberapa hal yang perlu ditambahkan. Yang pertama itu progress dialog sama alert dialog, karena nanti untuk proses pengiriman datanya kita menggunakan dialog, proses loadingnya, gitu ya, proses dialog. Lalu ada juga widget, view, button, edit text, toast, ini seperti biasa. Nah, ini yang fungsi yang kita tambahkan tadi untuk libraries networking ya, Android networkingnya. Jadi kalau nanti menemukan yang tadi merah, yang networking tadi merah, kemungkinan belum menambahkan ini. Ya, networkingnya belum ditambahkan. Jadi biasanya nanti yang ini merah. Network ini merah karena dia nggak kenal gitu ya. Oke, JSON untuk tadi proses datanya, penampungan datanya pakai JSON. Oke, lalu untuk selanjutnya deklarasi variabel, edit text, string seperti biasa, button ya seperti biasa, button biasa, lalu ada tambahan progress dialog, karena tadi kita menggunakan progress dialog. Oke. Layoutnya activity add MySQL, nama ini bebas sekali lagi ya. Jadi nanti sekali lagi disesuaikan saja dengan nama activity kalian atau XML kalian. Oke, selanjutnya menghubungkan antara variabel yang tadi sudah kita buat dengan XML. Jadi sekali lagi ini masih banyak, paling ini basic banget, tapi masih banyak yang bingung ini fungsinya buat apa gitu ya. Sekali lagi, ini kita buat variabel di sini edit text di dalam Java-nya, dan ini dihubungkan dengan nama ID yang ada di layout-nya. Gitu. Jadi ini RID @name. Maka pastikan di sini ada bukan di sini. Nah, ini. Nah, di sini pastikan ada nama gitu ya, edit text name, edit text nama gitu ya. Edit text name, edit text nama, dan seterusnya. Jadi pastikan ada di sini. Kalau nggak ada ya pasti error terus. Gitu ya. Ini basic tapi masih banyak yang bingung. Oke, ini edit text nama, alamat, hobi, button submit, dan progress dialog. Oke, lalu button submit. Saat button submit diklik, apa sih yang terjadi? Saat diklik, nah ini adalah yang akan terjadi. Yang pertama, kita memakai progress dialog, set message, di set pesannya apa, menambahkan data, nanti kita ada contohnya. Lalu nggak bisa di cancel, dia akan menunggu ngeload kalau datanya bermasalah gitu, atau koneksi, membuat koneksi, kemudian mengirimkan data selama kurang lebih 1000 milisecond. 1000 milisecond kalau jadiin second atau detik, dihitung aja lah, tinggal dibagi per 100 gitu ya. 10 detik berarti kira-kira ya. Jadi dia akan menjalankan dialog, progress dialog, dan nggak bisa di cancel, kita menunggu saja. Jadi kalau dia koneksinya gagal, ya paling force close gitu ya, atau nggak close.
progress dialog show. Oke, jadi selama dia diklik nampilin progress dialog, sekaligus pula dia get text. Jadi mengambil nilai dari apa yang kita inputkan di sini. Get text name disimpan ke dalam string name. String name ini adalah yang ini nih, yang di atas. Ini string name, nama, alamat, hobi. Jadi saat kita klik submit, dia mengambil get text dari name, dari yang ini, disimpan dalam name. Get text nama, edit text nama disimpan dalam nama. Get text, edit alamat, disimpan dalam alamat. ToString, kayak lagi kenapa ToString? Karena Java mengenalnya string gitu ya. Karena siapa tahu nanti kita menginputkan di sininya angka, dia akan dirubah jadi string meskipun bentuknya angka gitu ya. Contoh name, meskipun bentuknya angka, dia akan dirubah dulu jadi string gitu. Oke, ini tadi yang delay. Nah, lalu ada proses validasi data. Tadi ya, ketika delay itu dia proses validasi data. Dia ngecek jika inputan yang kita isikan itu ada yang kosong gitu ya. Jadi dia ngecek name-nya, namanya, alamatnya, atau hobinya ada yang kosong nggak nih? Kalau ada yang kosong, dia kasih pesan. Periksa kembali data yang Anda masukkan. Bentuknya toas ya. Jika tidak ada yang kosong, lengkap isian yang ada di sininya, maka dia memanggil fungsi kirim data. Apa isi kirim data? Nah, ini tadi yang kita menggunakan libraries dari Android Networking. Jadi dia memanggil fungsi kirim data. Ini prosedur fungsinya. Ya. Apa yang dilakukan pada saat kirim data? Yang pertama dia memanggil Android Networking.post. Nah, karena ini kita mau insert data, mau menambahkan data, mau ngepost data, maka kita menggunakan fungsi post. Yang perlu diperhatikan adalah URL-nya. Oke. Pastikan ini sudah sama semua. Ini adalah URL-nya. 10.022 adalah IP address untuk localhost. Lalu / API-MHS itu tadi ya. Di sini API MHS. Lalu di sini tambah mhs.php. Ini yang tadi, tambah mhs.php. Oke, ini ya. Yang tadi sudah kita buat di langkah yang sebelumnya gitu ya, di PHP. Oke, ini pastikan sama. Nah, nanti kalau kita sudah mau pakai hosting, IP ini tinggal diganti aja dengan IP hostingnya. Jadi kalau ini kenapa 10.022, ini adalah IP localhost. Oke, saat kirim data, kita menambahkan parameter yang tadi kita sudah dapatkan dari sini. Kita sudah dapatkan nilai name, dapatkan nilai nama, dapatkan alamat, dapatkan hobi dari setiap inputan ini. Kemudian kita kirim, kita simpan dalam parameter, add body parameter. Jadi saat kita kirim data ke sini, dia kirim parameter. Oke, parameternya apa saja, sesuaikan dengan nama fieldnya. Priority medium buat security-nya medium. Set tag tambah data, buat tag nanti, buat ngecek apakah dia berhasil terkirim, buat di locate-nya. With, lalu get JSON object. Oke, saat tadi kan kita pakai JSON ya di PHP-nya. Selanjutnya, ngecek statusnya. Kita menambahkan log cek tambah, nanti buat ngecek juga di sini status responnya apa. Respon dari si PHP-nya tadi, karena tadi kita minta status dan result ya. Status dan result. Mana tadi? Nah, dia nanti akan ngirim balik resultnya gitu ya. Status dan resultnya, dia akan ngirim balik ini. Itulah yang akan diterima jadi dari Android, ngirim data ke API-nya, ini parameternya, diterima, diproses, lalu dia ngecek dan ngirim, membuat status, kemudian dikirim balik
ke sini diterima, respon boolean get status, lalu get string resultnya apa. Ini membuat toas untuk membuat pesan saja. Nah, di sini kita membuat alert dialog untuk toasnya sebetulnya. Berhasil menambahkan data atau gagal menambahkan data. Jika statusnya tadi berhasil, true, maka yang muncul pesan berhasil menambahkan data. Tapi jika gagal, maka muncul pesan gagal menambahkan data, gitu ya. Jadi sesuai dengan statusnya yang tadi kita terima. Oke. Selanjutnya, ini buat try catch buat ngecek logik aja. Jadi try catch ini buat ngecek logik. Jika logiknya bermasalah, jalankan. Jika tidak ada yang beres logiknya, error, tampilkan di lognya errornya ini, gitu ya. Tampilkan errornya. Lalu public path error, jika si prosesnya ini sama, tadi di public path itu ada on response. Jadi kirim data ada on response buat ngecek responsnya, tapi jika error nggak berhasil proses koneksinya, maka tampil toas gagal. Nah, ini tahapan untuk insert datanya. Simulasinya, tadi kita sudah punya form. Di sini kita sudah punya data. Kita cuma tambahkan. Andi Rawang Robirna. Nah, data terisi semua dan NIM-nya belum ada sih, harusnya dia berhasil. Jika data terisi semua tadi ya, dan ngecek NIM-nya nggak ada yang sama namanya, di submit. Menambahkan ini delay tadi, progress dialog. Nah, muncul pop up berhasil menambahkan data. Tadi muncul juga toas berhasil, gitu. Reload. Oke, data berhasil masuk. Nomor 3, Andi Karawang Renang. Kita tes yang selanjutnya. Saat kirim parameter, tadi ada untuk yang NIM-nya sama tadi ya. Jika NIM-nya belum ada, anggaplah jika ini kita input dengan NIM yang sama, submit. Gagal menambahkan data karena NIM-nya ada, gitu ya. Kita tes lagi. Jika koneksinya gagal, kita coba matiin aja ininya. Matiin examnya. Servernya matiin. Kita tes. Malah klik back. Kita tes meskipun datanya yang belum ada. 4. Tes. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, loading terus ya. Karena tadi servernya mati, gitu ya. 1000 milisecond berapa second ya? Dia harus nge-force close nih biasanya. Jadi kalau kalian nanti pas nyobain gini terus,
loading terus nggak kelar-kelar, itu ada kemungkinan koneksinya bermasalah. Itu yang pertama, kemungkinan koneksinya bermasalah gitu. Dan ada sintak yang bermasalah. Jadi silakan dicek sintaknya. Jadi banyak kasus kemarin loading aja gitu ya, nggak selesai. Ini ada sintak yang bermasalah atau koneksinya bermasalah. Jadi sintaknya udah bener, tapi ininya mati nih servernya, ya sama gitu ya. Jadi cek koneksi atau sintaknya. Nah, dia baru berhenti. Berarti 1000 milisecond segitu ya lamanya ya. Oke, gagal ya. Oke, itu untuk pertemuan 10 tentang menambahkan data dari Android ke dalam MySQL database. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya tutup, karena jam 11 saya ada rapat kebetulan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tinggal dipraktikan besok di lab. Ya, silakan dipraktikan. Insya Allah besok saya hadir full. Dari kelas pagi sampai kelas malam insya Allah hadir. Karena besok, karena materi ini agak lumayan penting nih, gitu ya, buat final project nanti. Oke, jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih yang sudah hadir di sela-sela suasana libur lebarannya. Sampai jumpa besok di sesi praktikum. Terima kasih, saya tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.